Selamat pagi. Dari Gedung Geraha Pemulihan Masa Depan Cerah Surabaya. Selamat pagi Bapak Audi Senas. Terima kasih telah memfasilitasi kami bertemu bersama-sama. Sama siapa lagi yang datang ya? Yang Adi Saputra, Raja Tadu, Charles Davidson, Yudi Santoso, Handono, Yose Berlianto, Christian, Listiarini Saksono, Lukas Andi Susilo, Lydia Ces, Mita Sumiati, Novita Setiawati. Service manajemen ki sapa iki? Ibu Sani. Hah? Sani manajemen. Sani. Iya, Sani. Sani GG. Sani yang asli. Sani kok service manajemen? Steffi Guliot sama Susi ya? Oke. Ya, Koden. Selamat pagi semuanya. Pagi, Koden. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, ini semua wajah sudah kelihatan. Ya, tolong wajahnya tampilkan ya. Ya. Masker dibuka supaya tidak ada penampakan yang nggak jelas. Kecuali yang nyetir. Iya. Oke, baik, saudara. Saya akan membacakan dari kitab Injil Markus pasal yang ke-9, mulai dari ayat yang ke-14. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu. Dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Ayat yang ke-16, lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa. Giginya bergertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawa kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeret ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, hai, kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini, dan jangan memasukinya lagi.
Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak, menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatan seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah, murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Dengan berdoa. Saudara-saudara, yang mau saya bahas pagi ini adalah masalah keraguan, ketidakpercayaan. Hari-hari ini kita ini menjadi sering mengalami habis cuci tangan, lalu jalan, terus kemudian pikiran kita, tadi sudah cuci tangan belum ya? Balik lagi ke wastafel, cuci tangan lagi. Ya, bolak-balik seperti gitu. Habis megang apa? Iya, tadi kok belum cuci tangan lagi. Ya, siapa yang pernah mengalami keserupaan, keraguan-raguan, tidak yakin bahwa tangannya sudah bersih dan mencuci tangan lagi? Yo, ngaku. Ya, toh? Ya, tapi nggak apa-apa. Kalau soal cuci tangan tidak masalah. Tetapi soal percaya kepada Tuhan itu yang menjadi masalah di sini. Ya, yang menjadi masalah di sini ini orang ragu-ragu Yesus ini bisa menyembuhkan nggak? Berdoa dalam nama Yesus itu bisa menyembuhkan nggak? 2 hari Rabu Minggu, bukan kemarin ya, 2 Rabu yang lalu, salah satu anggota kontak itu tanya tentang baptisan Roh Kudus. Tapi lagi meeting di Zoom begini, kan hari raya Pentakosta. Nggak tahu tahun ini kenapa kok nggak disinggung-singgung ya di ibadah kita online. Atau memang lupa atau terlupakan. Ada jemaat yang minta pelayanan baptisan Roh Kudus. Tapi saya bilang begini, saya ini seumur-umur belum pernah melayani minta baptisan Roh Kudus melalui meeting Zoom. Tapi kan saya percaya bahwa Tuhan itu tidak terbatas. Asal saudara mempunyai kerinduan, asal saudara mintanya dengan iman, ya mana ada bapak di dunia ini kalau anaknya minta telur dikasih apa? Kalajengking, minta roti dikasih batu, ya toh? Nah, minta apa lagi? Telur dikasih ular. Ya, saudara-saudara, kita mau hari ini mengintrospeksi seberapa besar kita ini mempercayai Tuhan. Masihkah saudara mempunyai keraguan akan Tuhan? Saudara, di situ dalam ayat yang kita baca tadi, Tuhan Yesus menegur dengan keras murid-muridnya. Karena mereka tidak percaya apa yang Yesus katakan. Jadi Tuhan ingin membangun satu pemahaman dan pengenalan akan Dia, sampai saudara-saudara imannya cukup memadai sehingga dapat mempercayai dan mentaatinya dalam segala situasi. Saudara-saudara, ada satu murid waktu Yesus bangkit, Thomas itu tidak mempercayainya. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka, sehingga mereka itu mempunyai keyakinan, sehingga keraguan-raguannya bisa hilang. Oleh karenanya hari ini saudara-saudara saya mau berkata kepada saudara, mengapa kamu takut? Saudara-saudara, kalimat ini pertanyaan yang harus kita jawab sendiri-sendiri. Mengapa kamu takut? Pada waktu Yesus jalan di atas air, mereka takut. Mereka khawatir.
Saudara, ketakutan itu selalu banyak macamnya, banyak kasusnya dalam hidup kita. Ada yang uangnya habis, takut, khawatir. Ada yang menghadapi situasi pandemi ini ya takut. Takut itu sampai mengurung diri, maka orang menyebutnya parno. Parno itu apa ya? Paranoid, singkatan paranoid. Ya, nggak panik keluar, nggak kemana-mana, pintu dikunci, handphone jam 7 sudah off. Ya baiklah kalau hari biasa kayak begitu ya. Tapi off-nya itu dalam rangka bosan mendengar dan takut. Nah, ketakutan semacam ini jangan membuat engkau ragu-ragu akan Tuhan. Kalau engkau berdoa, Tuhan masih bisa mendengar. Bahwa Tuhan masih bisa mengulurkan tangannya yang tidak kurang panjang untuk menolong kita. Saudara-saudara, ayo kita memperkuat iman kita, karena ya terus terang aja saudara-saudara, ada banyak orang yang juga mengalami ketakutan yang perlu ditolong. Nah, tugas kita sebagai pelayan Tuhan, kalau kita sendiri ragu-ragu, kalau kita sendiri takut-takut, bagaimana kita bisa menolong orang lain? Ya, saya di konteks saya hari ini tadi saya bilang gini, hari Minggu kita perjamuan kudus. Siapa yang punya kendala untuk mengambilnya sendiri di gereja, kasih tahu, nanti biar diantar door to door sampai rumah. Ya, saudara-saudara, saya menawarkan dan saya ingin setiap jemaat itu bisa mempunyai persekutuan dengan Tuhan di hari Minggu yang akan datang. Apalagi hari Minggu yang akan datang adalah hari ulang tahun GKP BMDC Surabaya. Jadi saudara-saudara, kita perlu melayani lebih ya. Lebih itu nggak perlu harus bagaimana, tetapi harus menawarkan sebisa mungkin, paling tidak hal yang kecil gini menunjukkan perhatian kita kepada jemaat. Jadi kalau hari itu Thomas nggak percaya Yesus bangkit, dan bahkan kata-katanya itu kata-kata yang sangat menunjukkan bahwa dia adalah betul-betul sungguh tidak percaya. Sebelum aku melihat bekas paku di tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Coba, keraguan semacam ini kalau dilihat sebagai seorang murid Yesus yang selalu menyertai, tetapi pada level tertentu keraguan itu begitu parah semacam ini. Nah, mungkin saja saudara-saudara kita mempunyai keraguan yang semacam itu. Sungguh, hari-hari ini kita bisa saja dihinggapi keraguan semacam ini. Tetapi ketika Tuhan Yesus bangkit itu justru memanggil Thomas, sini, taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Nah, ini ayat firman Tuhan yang dalam Yohanes 20 ayat 27 mengatakan demikian. Sehingga keraguan di hati Thomas itu dihapus, dihilangkan, dan digantikan dengan keyakinan. Nah, saudara-saudara, Tuhan ingin, saudara-saudara, seperti yang dibuat kepada Thomas untuk menghilangkan keraguannya, Tuhan selalu ingin saudara-saudara mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan. Oleh karenanya, hari ini kalau saudara-saudara mempunyai keraguan, ayo saya minta saudara-saudara mulai dekat dengan Tuhan,
Berdoalah, bacalah janji-janji Tuhan, dan peganglah dalam hidupmu. Saya percaya saudara-saudara, kita akan dipakai Tuhan. Kita akan bisa melayani orang lain yang membutuhkan. Dan layani Tuhan dengan sepenuh hati, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, layani Tuhan dengan percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Saya tahu Tuhan akan sanggupkan saudara-saudara semua. Kalau murid Yesus saja, ya memang Tuhan Yesus hari itu sangat marah karena tidak percaya. Dia menegur dengan keras. Ya, ayat Matius 8 ayat 26 dikatakan, ya sepertinya seperti kita kayak dihardik gitu ya. Di dalam Injil Markus tadi juga begitu, Tuhan Yesus menegur dengan keras karena mereka tidak percaya. Markus 9 ayat 19 mengatakan, maka kata Yesus kepadanya, hai kamu angkatan yang tidak percaya. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Saudara-saudara, Tuhan Yesus ingin mendemonstrasikan di hadapan murid-murid bahwa Allah itu sanggup, Tuhan sanggup. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tetapi yang menyedihkan adalah murid-murid Yesus sendiri tidak percaya. Alat kepanjangan karya Kristus di bumi ini malah yang menjadi penghambat untuk kuasa Allah dinyatakan. Jadi saudara-saudara, saya ingin saudara-saudara hari-hari ini, ya memang kita bisa gelisah, tetapi jangan kegelisahan kita itu menjadi kekhawatiran, dan kekhawatiran itu menghilangkan kepercayaan. Sungguh Tuhan akan menolong kita. Dan hari ini kalau engkau percaya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan biarlah renungan yang singkat ini menolong kita untuk tidak ragu-ragu lagi. Tuhan masih bisa. Tuhan Allah yang hidup. Tuhan yang akan membackup pelayananmu. Percayalah Tuhan akan sanggup menolong saudara. Amin. Amin Bapak Ibu. Mari kita akhiri dengan berdoa. Saya minta Pastor Yosef Erlianto untuk berdoa untuk kita. Silakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ajar kami di hari-hari ini untuk makin mempercayai, menguatkan kepercayaan kami kepada Engkau, bahwa Engkau Allah yang sampai hari ini terus bekerja atas setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus yang kami kenal tidak berubah dari dulu, sekarang sampai selamanya. Tuhan Yesus yang kami percayai bukan mitos, bukan sebuah legenda, bukan sebuah cerita dongeng, tetapi pribadi yang hidup sampai hari ini, yang mendengar setiap doa, setiap seruan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa di hari-hari yang sukar, di hari-hari yang sulit seperti saat ini, Tuhan sedang melakukan pekerjaan yang besar di dalam kehidupan kami. Yang hari ini mungkin kami belum bisa melihat, kami belum bisa memahaminya, tapi ajari kami untuk tetap percaya Tuhan. Meskipun kami tidak bisa memahami, ajari kami untuk tetap percaya, mempercayai janji-Mu, mempercayai pekerjaan-Mu ya Tuhan. Kuatkan iman kami, kuatkan kepercayaan kami, supaya Tuhan kami bukan hanya sekedar untuk bertahan hidup, tetapi kami menjadi orang-orang yang hidup dan melakukan kehendak-Mu di hari-hari seperti ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berikan kami hati, berikan kami hikmat, seperti 5 gadis yang bijaksana ketika menghadapi kondisi yang sama-sama sulit dengan gadis yang lain. Mereka
sudah mempersiapkan minyak mereka Tuhan. Sehingga pada waktunya Tuhan, mereka sudah siap dan melakukan bagian mereka, melakukan kehendak Tuhan, melakukan kehendak mempelai itu ya Tuhan. Kami berdoa biarlah hari-hari ini Tuhan, Kau bangkitkan iman, percaya kami, Engkau nyalakan cinta kami kepada Engkau lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa memberkati untuk seluruh staf yang ada, seluruh tim pastoral yang ada. Kami percaya Tuhan bahwa rencanamu, rancanganmu indah atas gereja kami. Tuhan, kami berdoa saat ini ya Tuhan, bahwa iman kami juga tidak ditentukan dengan kondisi finansial kami. Iman kami tidak ditentukan oleh Tuhan tingkat finansial yang kami punya, tetapi Tuhan, iman kami ditentukan oleh kepercayaan kami, kedekatan hati kami yang melekat kepada Engkau Tuhan. Kuatkan setiap kami ya Tuhan, kami percaya bahwa rencanamu tidak digagalkan oleh kondisi yang ada, rencanamu tidak bisa digagalkan oleh keadaan yang sulit, tapi kami percaya bahwa keadaan-keadaan seperti ini justru memperkuat, memperkokoh iman kami, seperti tanaman, seperti benih yang ditanam, yang terus mengakar Tuhan, mencari sumber air untuk bertumbuh kuat ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami mau patahkan segala pekerjaan setan yang berusaha mengintimidasi kami. Kami mau patahkan segala pekerjaan setan yang berusaha mengaburkan kami dari pandangan kami kepada salib-Mu. Kami patahkan saat ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami tolak segala pekerjaan setan, kami mengusir segala awan gelap yang menutupi di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, ada janji Tuhan yang akan dinyatakan dengan terang kepada setiap kami ya Tuhan. Bangkitkan iman percaya kami ya Tuhan. Kami menutup telinga kami kepada setiap perkataan yang negatif. Kami menutup telinga kami dengan segala hal yang melemahkan iman kami. Tetapi kami membuka hati kami, membuka telinga kami kepada firman-Mu, kepada janji-Mu ya Tuhan. Kuatkan setiap kami. Percaya saat ini ya Tuhan, berdoa untuk setiap staff, setiap pastoral tim yang ada ya Tuhan. Kami berdoa biar the presence of God, hadirat Allah ada di dalam setiap rumah kami masing-masing ya Bapak. Tuhan hadir, menguatkan setiap kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa biarlah hari ini menjadi hari yang produktif, hari yang menghasilkan sesuatu Tuhan bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.